Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 9 ingin memberikan materi tentang etika bisnis syariah. Langsung saja ke pemateri yang ke-1. Saudara Sidki, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Yang pertama yaitu prinsip dasar etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran harus menjadi dasar penting bagi segala bidang bisnis. Bagi sebagian pembisnis, baik perusahaan modern maupun pengusaha konvensional, menyatakan bahwa kejujuran merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bisnis. Secara umum, bisnis yang berjalan tanpa mengadopsi prinsip kejujuran tidak akan bisa bertahan lama. Bagi pengusaha, kejujuran terkait dengan kualitas dan harga barang yang ditawarkan kepada konsumen. Contoh penerapan prinsip kejujuran dapat dilihat kegiatan menjual produk berkualitas tinggi dengan harga yang wajar dan masuk akal. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral yang diterapkan dengan baik sangat berguna untuk menjaga nama baik perusahaan. Yang ketiga yaitu prinsip kesetiaan. Prinsip kesetiaan selalu berkaitan dengan proses menjalankan sebuah bisnis yang dilakukan oleh pekerja, baik manajemen, atasan, dan bawahannya. Prinsip kesetiaan dapat diterapkan dengan cara kerja dan keseriusan dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang keempat, prinsip otonomi. Prinsip otonomi terkait dengan sikap dan kemampuan seorang individu dalam mengambil keputusan dan tindakan yang benar. Dengan kata lain, pelaku bisnis harus bisa membuat keputusan yang baik dan benar. Prinsip keadilan, yaitu prinsip yang kelima. Prinsip keadilan merujuk untuk semua pihak yang terlibat dalam bisnis yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan aturan yang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan. Kemudian prinsip yang keenam, yang terakhir, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan harus dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Prinsip saling menguntungkan bukan prinsip bersyarat. Seperti semua pihak tidak merasa rugi. Prinsip saling menguntungkan membutuhkan hak untuk manfaat dari kegiatan bisnis seperti mengadopsi sifat dan tujuan bisnis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sidki yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Aziz. Kepadanya saya persilahkan. Ya, sekarang saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu materi dasar etika bisnis syariah. Dasar etika bisnis syariah itu Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan cara beribadah saja,
Namun, Islam juga mengajarkan tentang bagaimana etika dan cara yang baik menurut agama dan sesuai dengan syariat yang telah Allah tentukan. Berkaitan dengan bisnis, Islam juga memberikan aturan dan ketentuan bagaimana menjalankan proses dan menerapkan prinsip yang sesuai dengan syarat. Terkait dengan bisnis, maka yang dimaksud dengan bisnis syariah berarti di dalamnya harus terdapat etika-etika yang mencerminkan ketentuan dan pelaksanaan sistem syariah sesuai dengan ajaran Islam. Dan berikut ini ada 8 etika bisnis syariah yang wajib diperhatikan dan diterapkan dalam menjalankan seluruh kegiatan, yaitu yang pertama, tauhid. Tauhid, semua bisnis pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat atau solusi terhadap suatu masalah tertentu. Solusi yang dihasilkan selain sebagai sarana mempermudah, juga memiliki dampak positif secara terus-menerus. Yang perlu diperhatikan, agar solusi yang diterapkan memiliki nilai dan berkah, maka semua kegiatan bisnis harus didasari oleh tauhid. Selanjutnya yang kedua, prinsip keadilan. Dalam prinsip keadilan, semua bisnis pada dasarnya bertujuan untuk memberikan manfaat atau solusi terhadap suatu masalah tertentu. Solusi yang dihasilkan selain sebagai sarana mempermudah juga memiliki dampak positif. Dampak positif yang secara terus-menerus. Yang perlu diperhatikan agar solusi yang diterapkan memiliki nilai yang berkah. Maka semua kegiatan bisnis harus didasari oleh tauhid juga. Selanjutnya yang ketiga, kebebasan berkehendak. Pada dasarnya, dalam menjalankan semua bisnis, masing-masing pelaku bisnis diberikan kebebasan dalam berkehendak yang menurut tujuannya yaitu dicapainya dengan cara apapun. Sedangkan dalam bisnis syariah, yang dimaksud dengan kebebasan berkehendak bukanlah bebas tanpa batas, namun kebebasan yang sesuai dengan aturan agama, yaitu menentukan jenis bisnisnya. Berikutnya, tanggung jawab. Tanggung jawab dalam bisnis syariah sangat memperhatikan dan mengatur kebebasan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan menentukan tujuan bisnis. Aturan tersebut bertujuan agar wujud dari sebuah bisnis menjadi terarah, yaitu memiliki manfaat yang baik dan saling memberikan keuntungan baik antar pelaku bisnis dan masyarakat. Dengan aturan jelas tentu akan mempermudah dalam mengendalikan tanggung jawab masing-masing pihak pelaku bisnis. Dan selanjutnya yaitu didasari niat baik. Pada dasarnya adanya niat berkaitan dengan terbentuknya sebuah tindakan, dan tindakan akan menentukan hasil yang terjadi apakah itu baik atau buruk. Yang mana hasil tersebut sesuai dengan niat awalnya. Dalam bisnis syariah pun juga memperhatikan pentingnya dalam upaya memiliki sebuah niat yang baik dalam berbisnis. Karena nantinya akan berdampak pada halal atau haram hasil bisnis tersebut. Dan yang berikutnya, selanjutnya, yaitu tolong-menolong. Jika pada umumnya sebuah bisnis saling berlomba-lomba untuk memenangkan pasar dan memiliki pelanggan yang loyal, sehingga akan menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Dari terlihat sekali hanya berpusat pada hasil keuntungannya tanpa memperhatikan dan menyentuh aspek sosial dari hasil bisnis tersebut. Selanjutnya ada bebas dari unsur riba. Meskipun riba sangat dilarang dalam Islam, namun pada kenyataannya banyak transaksi riba yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang notabene-nya penduduk mayoritas beragama Islam. Muncullah kegiatan riba hingga sekarang ini dipengaruhi oleh banyak yang masih mengandung unsur masyarakat untuk mengenali segala bentuk riba secara mendalam. Dan selanjutnya, yang terakhir yaitu tidak berbisnis yang haram. Pantangan dalam berbisnis syariah adalah tidak diperbolehkan terlibat dalam segala bentuk kegiatan
yang terdapat unsur haram di dalamnya. Kegiatan yang termasuk diharamkan adalah berkaitan dalam rangka memilih jenis usaha, cara menjual, ataupun distribusi dan pembagian keuntungan bisnis. Islam telah menentukan mana yang disebut halal dan mana yang disebut haram. Bisnis yang haram, arti luas bisa disebut juga sebagai segala bentuk yang memberikan dampak buruk atau terdapat kebohongan di dalamnya. Ya, sekian dari saya, sekurangnya mohon maaf presentasi dari saya. Diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Ajis yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dali Mutiara Fauzia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih moderator atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu konsep etika dalam perspektif Islam. Masyarakat Islam adalah masyarakat yang dinamis sebagai bagian dari peradaban. Dalam hal ini, etika dengan agama berkaitan erat dengan manusia, tentang upaya pengaturan kehidupan dan perilakunya. Jika di Barat meletakkan akal sebagai dasar kebenaran, maka Islam meletakkan Al-Quran sebagai dasar kebenaran. Dalam hal ini, ada 6 perspektif etika dari Barat dan dalam perspektif Islam. Yang pertama ada teleologi utilitarian. Dalam Islam, hak individu dan kelompok adalah penting, sedangkan tanggung jawab adalah hak perseorangan. Yang kedua ada distributive justice. Dalam Islam mengajarkan keadilan. Hak orang miskin berada pada harta orang kaya. Islam mengakui kerja dan perbedaan kepemilikan kekayaan. Yang ketiga ada niat dan niat yang aslinya baik, akan tetapi apabila caranya tidak baik, maka tetap tidak akan baik. Yang keempat ada eternal law. Dalam Islam, Allah harus dilakukan dengan seimbang. Islam mewajibkan manusia aktif dalam kegiatan duniawi yang berupa muamalah sebagai proses penyucian diri. Yang kelima, ada relativisme dalam Islam, yaitu perbuatan manusia dan nilainya harus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Prinsip konsultasi dengan pihak lain sangat ditekankan dalam Islam. 4 bagi egoisme dalam Islam. Yang keenam, atau yang terakhir, yaitu teori hak. Dalam Islam menganjurkan dan kan tanpa tanggung jawab itu tidak dapat diterima, dan tanggung jawab kepada Allah adalah hak individu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penerapan etika yang syar'i lingkungan pondok pelayanan bagi konsumen, menerapkan etika berbisnis seperti yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW, yang tergambar dalam buku dan kitab-kitab akhlak dapat dimaklumi mengingat termasuk koperasi yang baru didirikan. Tidak seperti Alfamart, Indomaret, Basmalah, dan sebagainya. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika dan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Karyawan termasuk manajemen, dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan, dan sikap yang profesional. Dalam mengembangkan usaha atau bisnis di atau pedoman etika bisnis berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, dengan menerapkan akhlakul karimah dalam memberikan pelayanan kepada konsumen atau pelanggan. Dengan penerapan etika bisnis Islam, maka konsumen akan merasakan kenyamanan dalam pemanfaatan produk-produk swalayan. Dan pada gilirannya, yang
didasarkan atas diterapkannya aturan-aturan tugas dan atau melanggarnya. Etik norma etik basiskan Al-Quran dan hadis. Pedoman yang berbisnis lain Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan antarodin minkum wala tatkulu angkusakum innallaha kana bikum rohiman. Al-ayah sadaqallahul adzim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ayat tersebut menegaskan bahwa dalam Islam memiliki batasan atau ketentuan dalam berdagang atau jual beli yang harus dilakukan secara suka sama suka, tidak boleh menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap, maupun dengan cara batil yang lainnya. Misalkan mengintimidasi, eksploitasi, dan pemaksaan. Baik, mungkin dari kami segitu. Kesimpulannya akan dijelaskan oleh Sidki. Kepadanya saya persilahkan. Ya, untuk kesimpulan, dalam Islam, etika dan bisnis merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan ajaran Islam yang bersifat sumul yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Landasan yang mendorong perilaku bisnis hendaknya didasarkan tidak hanya karena rasa takut kepada sebuah pemerintahan, tidak juga karena hasad menumpuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, seorang pembisnis hendaknya menyadarkan perilakunya semata-mata karena rasa takut kepada Allah dan usaha mencari ridhonya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin pemaparan dari kelompok kami cukup sekian. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang dari kami semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.